Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Merupakan rasio yang digunakan untuk menilai baik buruknya kinerja perusahaan. Kenapa kok digunakan untuk menilai baik buruknya kinerja perusahaan? Karena rasio ini menggunakan laba sebagai tolak ukurnya. Sedangkan kita tahu laba merupakan suatu ukuran prestasinya perusahaan. Kalau perusahaan dapat laba, berarti perusahaan berprestasi baik. Bila perusahaan mendapatkan rugi, maka perusahaan berprestasi kurang baik, gitu ya. Kemudian tujuan dari manfaat dari rasio profitabilitas yang pertama untuk menilai kualitas laba perusahaan, baik dari tahun ke tahun maupun apabila dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Yang kedua, untuk mengukur produktivitas dan kemampuan modal dalam menghasilkan laba. Jadi perusahaan itu menggunakan aset untuk menghasilkan laba, menggunakan modalnya untuk menghasilkan laba. Nah, itu seberapa besar pengembaliannya, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan bagi para pemegang saham. Jadi perusahaan itu dalam rasio ini akan diketahui berapa penghasilan yang akan didapatkan oleh pemegang saham. Berapa kira-kira penghasilan yang akan didapatkan oleh pemegang saham. Sehingga pemegang saham mempunyai gambaran, jika saya berinvestasi di perusahaan ini, maka pendapatan saya akan sekian. Semakin tinggi nilai rasionya, maka semakin tinggi pula pendapatan yang dimiliki oleh para pemegang saham. Sehingga pemegang saham berlomba-lomba untuk mendapatkan atau berinvestasi di perusahaan tersebut. Ada berbagai macam jenis rasionya. Yang pertama rasio keuntungan, ada gross profit margin, ada operating income margin, dan net profit margin. Yang kedua return on investment atau ROI, atau juga bisa disebut sebagai ROA. Yang ketiga return on equity atau ROE. Yang keempat earning per share common stock. Kita bahas yang pertama gross profit margin. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat atau persentase laba kotor dari penjualan bersihnya. Dari rasio ini akan diketahui tingkat laba kotor dari penjualannya. Rumusnya adalah net sales kurangi HPP dikurangi sales atau laba kotor dikurangi penjualan. Jadi sambil Anda mendengarkan video ini, coba Anda perhatikan laporan keuangan perusahaan bagian rugi laba. Bagian rugi laba di situ di atas sendiri pasti ada penjualan atau pendapatan. Nah, kemudian dikurangi dengan HPP. HPP itu adalah harga pokok produksi, atau bisa ada beberapa laporan keuangan yang beban pokok penjualan juga ada. Penjualan dikurangi dengan HPP, hasilnya adalah laba kotor. Nah, di sini akan diketahui dari 100% penjualan, berapa persenkah laba kotornya. Contoh, penjualannya 5.550, HPP-nya 3.850. Profit margin-nya adalah penjualan dikurangi dengan HPP 5.550 dikurangi 3.850 dibagi dengan penjualannya 5.550. Hasilnya adalah 0,306 atau Anda bisa mempresentasekannya menjadi 30,6%. Artinya apa? Artinya dari 100% penjualan, laba kotor perusahaan sebesar 30,6%. Atau dari 100 rupiah penjualan, laba kotornya perusahaan adalah 30,6 rupiah. Dan sisanya merupakan bagian dari HPP. Semakin tinggi nilai rasionya, maka persentase laba kotornya semakin tinggi. Semakin rendah nilai rasionya, maka bukan laba kotornya yang tinggi, tapi HPP-nya yang tinggi. Bila dibandingkan dengan rata-rata industri, maka persentase laba kotornya lebih tinggi daripada perusahaan yang lain. Hal ini dikarenakan harga barang yang lebih tinggi, produk yang disukai, atau perusahaan lebih efisien dalam HPP. HPP itu terdiri dari bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, sehingga menghasilkan laba kotor yang lebih banyak, gitu ya. Kemudian yang kedua, operating income ratio. Kita kembali lagi ke laporan keuangan. Di atas ada penjualan, kemudian ada harga pokok produksi. Penjualan kurangi harga pokok produksi sama dengan gross profit. Nah, setelah gross profit, Anda akan menemukan namanya biaya operasional. Biaya operasional atau beban usaha.
ada administrasi, ada penjualan, dan lain sebagainya. Setelah itu Anda akan menemukan yang namanya pendapatan operasional atau laba operasi. Nah, itulah yang kita gunakan untuk mencari operating income ratio. Merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung persentase pendapatan operasional terhadap penjualannya. Rumusnya adalah penjualan dikurangi dengan HPP kurangi biaya operasional perusahaan per penjualan. Nah, laba operasional itu bisa disebut sebagai EBIT. EBIT adalah earning before interest and tax. Jadi laba sebelum dikurangi bunga dan pajak dibagi dengan penjualan. Misal penjualannya 5.550, EBIT-nya adalah 1.330, maka operating income rasionya adalah 1.330 dibagi 5.550 sama dengan 0,187% atau 18,7%. Artinya dari 100% penjualan maka 18,7%-nya adalah laba operasional, atau dari 100 rupiah penjualan 18, laba operasionalnya sebesar 18,7 rupiah. Bila dibandingkan dengan rata-rata industri 25,8%, maka keuntungan operasional yang didapatkan lebih kecil daripada perusahaan yang lain. Pendapatan operasional yang kecil ini karena adanya efisiensi pada beban pokok produksi atau biaya operasional yang lainnya. Yang ketiga, net profit margin on sales merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung persentase laba bersih setiap penjualannya. Kembali lagi ke laporan keuangan, setelah ada EBIT, kemudian ada beban bunga, kemudian ada pajak. Nah, di tengah-tengah ada namanya laba tahun berjalan. Itu adalah laba bersihnya perusahaan. Rumus net profit margin adalah EAIT, earning after interest and tax dibagi dengan net sales, atau laba bersih dibagi dengan penjualan bersih. Misal penjualan bersihnya 5.550, laba bersihnya 905, maka net profit marginnya adalah 905 dibagi dengan 5.550 sama dengan 0,163 atau 16,3%. Artinya dari 100% penjualan, laba bersihnya adalah 16,3%. Atau pada setiap 100 rupiah penjualan, laba bersih perusahaan sebesar 16,3. Bila dibandingkan dengan rata-rata industri yaitu 20%, maka rasio ini di bawah rasio perusahaan lain. Artinya, keuntungan bersih perusahaan lebih kecil dari keuntungan bersih perusahaan yang lain. Hal ini karena harga barang yang lebih rendah daripada perusahaan lain, atau karena efisiensi dalam biaya dan biaya operasional, atau karena beban bunga dan pajak yang besar. Beban bunga itu karena hutangnya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah return on investment atau ROI, atau disebut juga return on asset atau ROA. Ya. ROI atau ROA digunakan untuk menghitung efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan profit atau laba. ROA atau ROI juga merupakan salah satu indikator kinerja yang penting karena rasio ini mencerminkan seberapa efektif perusahaan menggunakan aset dalam menghasilkan laba. Manfaat ROA atau ROI yang pertama, untuk mengambil kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan aset, kebijakan penjualan kredit, kebijakan bahan baku, dan penggunaan kas. Yang kedua, untuk menghitung profitabilitas masing-masing produk, sehingga perusahaan akan mengetahui produk dengan profit potensial terbesar. Namun juga ada kelemahannya. Misalkan adanya investasi yang besar, manfaatnya nggak dapat dinikmati dalam waktu 1 tahun saja. Bisa jadi tahun ini ROI-nya rendah karena ada investasi aset yang besar. Tapi tahun ke depan ROI-nya akan tinggi karena manfaatnya itu dinikmati di tahun-tahun berikutnya. Rumus ROI atau ROA adalah laba bersih dibagi dengan total aset. Jadi ini menggunakan earning after interest and tax dibagi dengan total asetnya. Laba bersih ada di laporan neraca, total asetnya ada di laporan laba bersih ada di laporan rugi laba, total asetnya ada di laporan neraca. Misal, laba setelah bunga dan pajak adalah 904, total aktifanya 4.000, maka ROA atau ROI-nya sama dengan 904 dibagi 4.000, sama dengan 0,226, atau kita presentasekan menjadi 23%. Dari angka tersebut diketahui bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sebesar 23% dari seluruh asetnya.
Atau setiap 100 aset perusahaan mampu menghasilkan Rp23 laba bersih. Bila dibandingkan dengan rasio rata-rata industri 30%, maka rasio perusahaan di bawah rata-rata industri. Artinya, kemampuan perusahaan dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba bersih jauh lebih buruk daripada perusahaan yang lain. Ada beberapa sebab. Yang pertama, karena idle cash terlalu tinggi. Jadi bisa dilihat jumlah cash yang ada di perusahaan. Cash itu nggak boleh terlalu banyak. Cash itu harus optimal, artinya sesuai dengan kebutuhan. Selebihnya, cash itu harus digunakan untuk biaya operasional, harus digunakan untuk investasi yang lainnya. Yang kedua, yang menyebabkan rendahnya nilai ROA adalah perputaran piutang yang terlalu rendah. Artinya apa? Banyak dana yang mengendap dalam menjadi piutang, sehingga aktifanya besar karena piutangnya juga besar. Atau banyak aset tetap yang tidak optimal penggunaannya. Perusahaan punya gedung tapi tidak digunakan, punya mesin tapi tidak digunakan. Nah, itu akan menyebabkan nilai ROA-nya tinggi karena asetnya tinggi sedangkan penjualannya rendah. Untuk menghitung ROI bisa dengan metode DuPont. Metode DuPont ini adalah menggabungkan atau mengalihkan rasio satu dengan rasio yang lainnya. Pendekatan DuPont ini menyatakan bahwa mencari nilai rasio dengan menggabungkan beberapa nilai rasio. Ini akan menggabungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. ROI dengan pendekatan DuPont dapat digunakan atau dapat dicari dengan mengalihkan NPM, net profit margin yang tadi, dengan TATO. TATO ini adalah total asset turnover yang ada di rasio aktivitas. Perhatikan rumus ini, hasilnya sama. ROI baik menggunakan metode DuPont ataupun ROI dengan rumus biasa, rumusnya akhirnya akan menjadi sama. Laba bersih dibagi dengan total aset. Dalam perhitungan itu diketahui bahwa hal yang mempengaruhi kemampuan pengelolaan aset perusahaan antara lain yang pertama, keuntungan bersih yang tinggi, adanya efisiensi biaya, harga produk yang kompetitif, dan hutang yang rendah, biaya bunga rendah. Yang kedua, ada perputaran aset yang baik, kas yang produktif, perputaran piutang, dan persediaan yang cepat. Kemudian rasio selanjutnya adalah return on equity atau ROE. ROE digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan penghasilan terhadap setiap investasi dalam bentuk ekuitas yang ditanamkan oleh pemegang saham. ROE itu pengembalian atas ekuitas. Ya. Kemudian rumus ROE adalah earning after interest and tax atau laba bersih dibagi dengan equity atau modal. Contoh, laba bersih perusahaan 904, modal perusahaan 2.100, maka ROE-nya adalah 0,43 atau 43%. Artinya, untuk 100% dana yang diinvestasikan sebagai modal akan mendapatkan penghasilan atau pengembalian sebesar 43%. Atau dari setiap Rp100 dana yang diinvestasikan sebagai modal akan mendapatkan pengembalian sebanyak Rp43. Jika seorang investor menanamkan modalnya sebesar Rp1 juta, maka dia akan mendapatkan pengembalian sebesar Rp430.000 per tahunnya. Semakin tinggi nilai rasionya, artinya semakin tinggi pula perusahaan dapat mengembalikan dananya investor. Bila dibandingkan dengan rata-rata industri 40%, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba lebih baik dari perusahaan yang lain. Namun perlu diingat ini hanya rasio ya, jadi rasio itu gambaran perusahaan. Terkadang untuk 1 dan 2 alasan yang lain dividen tidak dibagikan. Terkadang pembagiannya nggak tepat waktu dan lain sebagainya. Angka inilah yang mempengaruhi nilai saham perusahaan. Jika ROE naik, permintaan saham akan naik, sehingga harga saham penerbangan akan naik. Jadi nilai perusahaan pun akan naik. Selain nilai ROE, para pemegang saham juga memperhatikan nilai EPS-nya. Seperti juga ROE juga dapat digunakan atau dapat dicari dengan menggunakan metode DuPont. Ya, dengan mengalihkan NPM kali TATO kali pengganda ekuitas. Pengganda ekuitas itu didapatkan dari total aktiva dibagi total modal. Jadi bisa menggunakan dengan rasio ini atau bisa menggunakan ROI dikali pengganda ekuitas. Karena net profit margin kali TATO tadi adalah ROI ya. ROE sama dengan ROA dikali pengganda modal.
hasilnya sama, rumusnya sama. Anda bisa menggunakan rumus yang pertama maupun rumus DuPont. Oke. Kemudian kita akan membahas tentang earning per share. Earning per share ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan per lembar saham perusahaan dalam menghasilkan pendapatan bagi pemegang saham. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi tingkat pengembalian sahamnya. Jadi ini adalah keuntungan per lembar saham. Rumusnya itu adalah laba saham biasa dibagi dengan saham biasa yang beredar. Biasanya EPS ini juga ditampilkan di laporan rugi laba. Yang paling bawah sendiri itu pasti ada EPS-nya, earning per share. Kenapa seperti itu? Karena perusahaan harus menyajikan kinerja perusahaan sebagai gambaran kepada pemegang saham. Ini loh kinerjaku. Nanti kira-kira Anda akan mendapatkan pengembalian sebesar ini. Gitu. Contoh misalkan IPS-nya 565, maka dari angka itu dapat diketahui bahwa keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham adalah 565 rupiah per lembar saham. Jadi setiap lembar sahamnya para pemegang saham akan mendapatkan keuntungan sebesar 565 rupiah. Nah tapi ini merupakan rasio, jadi hanya menggambarkan saja, bukan nilai realnya. Ya. Oke, demikian itu tadi materi kita tentang rasio profitabilitas. Tugas Anda seperti minggu-minggu yang lalu, yaitu melakukan analisa, menghitung nilai rasio dan analisanya. Menghitung nilai rasio profitabilitas mulai dari gross profit margin, operational income profit margin, kemudian NPM juga, ROA, ROI, dan juga EPS. Nah, kemudian setelah dihitung dibandingkan tahun pertama dengan tahun kedua dan dianalisa. Gitu ya. Dan ini karena analisa laporan keuangan, maka saya tidak menerima perhitungan angka saja, tapi harus ada analisanya. Gitu ya. Kalau hanya perhitungan angka saja, maka saya anggap tidak ada tugas. Jadi harus ada analisanya, gitu ya. Segera dikumpulkan di Google Classroom kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.